Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 6 chapter 3 dengan judul Neoliberalisme dan Privatisasi Perang dan Kekerasan, yang beranggotakan saya sendiri Nazlina, saya Mat Sukma Dewi, dan saya Rosmita. Selamat menyaksikan penjelasan kami. Check it out. Oke, baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang peperangan neoliberal. Globalisasi neoliberalisme telah dilegitimasi konsekuensi positifnya bagi banyak orang. Memerintah negara berdasarkan prinsip neoliberalisme saat ini hampir merupakan keharusan agama. Disajikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah untuk semua komunitas di dunia. Istilah pemerintahan liberal global pada dasarnya terdiri dari teknik-teknik yang meneliti sifat-sifat terperinci dan dinamika populasi sehingga mereka dapat dikelola dengan lebih baik sehubungan dengan banyaknya kebutuhan dan kesempatan hidup mereka. Namun, walaupun telah diakui konsekuensi positifnya bagi banyak orang, tata kelola liberal global juga merupakan jenis tata kelola yang ujung-ujungnya melegitimasi pelaksanaan kekuasaan, termasuk peluncuran perang. Ideologi neoliberalisme juga mempengaruhi organisasi peperangan dan kekerasan sistematis. Privatisasi kekerasan militer dan terorganisir adalah bagian dari tatanan dunia neoliberal. Semakin banyak strategi militer kekuatan barat untuk berperang, seperti Amerika Serikat dan Inggris, perkembangan teknologi dan penciptaan apa yang disebut dengan senjata pemusnah massal, dikombinasikan dengan permintaan untuk lebih sedikit korban tentara kulit putih, telah menyebabkan kebutuhan akan kelompok dan organisasi perang pribadi baru. Perkembangan seperti itu, seperti dikemukakan oleh Peter Klaus, merupakan representasi akhir dari neoliberalisme yang memungkinkan korporasi swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penggulingan dan pembentukan pemerintahan yang kemudian akan mempertimbangkan kepentingan korporasi. Alih-alih warga negara memegang saham asing menjadi basis kedaulatan yang sebenarnya. Sejarah modern telah menunjukkan bahwa kebrutalan dan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu sering menjadi pusat kemenangan dalam perang dan konflik, seperti yang terjadi pada kemenangan Inggris dalam Perang Boer dan keberhasilan penindasan pemberontakan Chechnya di Rusia. Mengingat fakta ini, perusahaan militer swasta yang bergantung pada kemenangan perang dan konflik tidak tunduk pada kontrol internasional dan nasional dan melakukan penindasan brutal, pembunuhan, dan pemerkosaan tanpa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Perusahaan militer swasta seperti hasil eksekutif di Afrika sebagai organisasi dan kekuatan penjaga perdamaian, pada kenyataannya mereka adalah organ untuk privatisasi perang dengan kepentingan besar dalam kepemilikan mineral Afrika. Privatisasi perang tidak terjadi karena berkurangnya kapasitas negara bangsa untuk berperang, melainkan sebagai akibat dari meningkatnya internalisasi perang dan juga konflik. Seperti pendapat Banerjee, kita hidup dalam sistem global neokapitalisme yang didefinisikan sebagai praktik kapitalis kontemporer yang berkontribusi pada perampasan dan penaklukan hidup pada kekuasaan maut dalam berbagai konteks, misalnya dalam pengorganisasian dan pengelolaan kekerasan global melalui peningkatan penggunaan kekuatan militer yang diprivatisasi dan konflik atas sumber daya antara perusahaan transnasional dan masyarakat adat. Dalam sistem seperti itu, pembunuhan tidak perlu lagi dilegitimasi sebagai tindakan negara berperang satu sama lain atau dengan lawannya. Perusahaan dan organisasi militer swasta dapat membawa kematian bagi warga suatu negara tanpa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka terlibat dalam pembunuhan sebagai tindakan bisnis yang menguntungkan, didukung oleh negara bangsa, dan beberapa kasus bahkan oleh organ internasional seperti Uni Eropa dan PBB.
Ini adalah sistem baru dalam melakukan kekerasan yang melanggar definisi klasik kekerasan yang delegitimasi seperti yang dikemukakan oleh Max Weber. Apa yang dikatakan Max Weber? Menurut Max Weber, melakukan kekerasan yang sah adalah monopoli negara. Dengan kata lain, definisi negara modern didasarkan pada monopolinya atas sarana pelaksanaan kekerasan. Dilihat dari perkembangan terkini, dalam globalisasi neoliberalisme dan pembentukan nekrokapitalisme, di mana bahkan perang dan konflik diprivatisasi dan negara menciptakan perisai pribadi untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban. Itu semua merupakan ancaman besar bagi keamanan global dan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap upaya pemantauan untuk dunia yang lebih setara dan adil harus memperhatikan lemahnya akuntabilitas dan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warganya dan semua orang yang hidup dalam jurisprudensi hukumnya dalam konteks perang dan konflik pada umumnya, tetapi khususnya mengenai privatisasinya. Oke, baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perubahan iklim, perang, dan konflik. Perubahan iklim sebagai salah satu penyebab meningkatnya kejadian atau ancaman perang dan konflik telah sering dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Fokus di sini adalah pada variasi iklim dari waktu ke waktu yang mungkin tidak tergantung pada variabel lain yang berpotensi mempengaruhi terjadinya konflik dalam masyarakat tertentu. Secara khusus, meta-analisis studi para peneliti yang meneliti populasi di era pasca 1950 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh perubahan iklim seperti suhu yang lebih hangat atau curah hujan yang lebih ekstrim terhadap munculnya konflik di berbagai negara di wilayah. Curah hujan yang selama beberapa tahun terakhir telah mendorong banyak bagian Eropa Timur tergenang air. Maka salah satu dampak paling penting dari perubahan iklim adalah pengaruhnya yang tidak langsung terhadap kemungkinan dan intensitas konflik. Salah satu cara di mana perubahan iklim mempengaruhi konflik secara tidak langsung adalah melalui konsekuensinya terhadap kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, perubahan iklim mempengaruhi harga makanan, yang memperburuk kondisi kehidupan kelompok yang tidak diistimewakan, dan ini dapat berpotensi pada peningkatan konflik. Ada beberapa faktor analisis yang penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis konflik, tetapi mereka tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya alasan di balik konflik dan kerusuhan. Misalnya, di negara kaya seperti Swedia atau Amerika Serikat, kenaikan harga bahan bakar atau makanan mungkin tidak secara langsung mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Meskipun beberapa kelompok pasti akan terpengaruh oleh kenaikan harga tersebut, mayoritas memiliki marginal ekonomi untuk menangani perubahan ekonomi tersebut. Sementara itu, di banyak negara lain di dunia dengan kemiskinan yang meluas, sedikit saja perubahan harga pangan akan menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Yang paling terpukul oleh perubahan iklim adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan di negara-negara terbelakang dan tidak stabil, di bawah pemerintahan yang buruk. Efek dari konsekuensi fisik seperti cuaca ekstrim yang lebih sering, gletser yang mencair, dan musim tanam yang lebih pendek akan menambah tekanan di mana masyarakat tersebut sudah hidup. Latar belakang kemiskinan dan tata kelola yang buruk membuat banyak masyarakat dan komunitas ini memiliki kapasitas yang rendah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan menghadapi risiko konflik kekerasan yang tinggi. Untuk memahami bagaimana pengaruh perubahan iklim akan berinteraksi dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik di negara-negara miskin, berarti menelusuri konsekuensi dari konsekuensi. Proses ini menyoroti 4 elemen utama risiko ketidakstabilan politik, kelemahan ekonomi, kerawanan pangan, dan migrasi skala besar. Ketidakstabilan politik dan tata kelola yang buruk mempersulit adaptasi terhadap dampak fisik perubahan iklim dan sulit menangani konflik apapun yang muncul tanpa kekerasan. Kelemahan ekonomi mempersulit kisaran kemungkinan pendapatan bagi penduduk dan menghilangkan sumber daya negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Migrasi skala besar membawa risiko konflik yang tinggi karena reaksi ketakutan yang sering diterimanya dan politik yang menghasut.
Banyak faktor yang berkorelasi satu sama lain menciptakan masyarakat berisiko tinggi, di mana perubahan iklim akan memperburuk masalah lain yang ada seperti konflik etnis, ketidaksetaraan, kemiskinan, pemerintahan yang buruk, dan kurangnya negara kesejahteraan yang terorganisir dengan baik yang dapat menyebabkan konflik skala besar dan perang regional. Oleh karena itu, banyak negara dan komunitas termiskin di dunia menghadapi masalah berkepala dua, perubahan iklim dan konflik kekerasan. Ada risiko nyata bahwa perubahan iklim akan mempengaruhi kecenderungan konflik kekerasan, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat menjadi lebih miskin, kurang tangguh, dan kurang mampu mengatasi konsekuensi perubahan iklim. Perubahan iklim tidak secara otomatis mengarah pada konflik dan perang, melainkan kondisi lain. Namun, perubahan iklim tetap menjadi ancaman yang sangat nyata bagi dunia. Tetapi dengan cara yang berbeda di berbagai negara, banyak negara dengan hak istimewa barat masih dapat menangani konsekuensi perubahan iklim karena kurangnya konsekuensi lain dari kemiskinan yang meluas, tekanan politik, ekonomi dan militer internasional, konflik, perang, ketidakstabilan ekonomi, dan sebagainya yang mempengaruhi banyak negara non-barat. Bertahun-tahun literatur pekerjaan sosial mengacu pada lingkungan hampir secara eksklusif dalam hal elemen sosial kultural atau psikososial untuk masalah sosial yang berlawanan dengan lingkungan alam atau fisik. Namun pekerja sosial juga harus mempertimbangkan bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim sebagai bagian penting dari pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial dalam menanggapi masalah sosial. Ketika profesi tetap berada di pinggiran upaya lingkungan, keduanya mengakibatkan tanggung jawab etnis terhadap populasi yang rentan dan kehilangan kesempatan penting untuk berpartisipasi dalam membentuk tanggapan kontemporer terhadap tantangan lingkungan, khususnya seputar interkoneksi antara masalah lingkungan dan sosial. Di daerah-daerah di mana kondisi lain seperti kemiskinan, konflik etnis, dan ketidaksetaraan terjadi, perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam dapat menyebabkan perang dan konflik yang menghancurkan, yang merugikan banyak kelompok di negara dan daerah tersebut. Meskipun banyak kelompok yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak-anak sangat rentan, terutama dalam kasus perang dan konflik yang sedang berlangsung. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi bagian sistematis dari peperangan semacam itu, yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian sebesar-besarnya bagi musuh. Kekerasan sistematis terhadap perempuan dan tidak hanya menyebabkan penderitaan mendalam bagi individu perempuan yang bersangkutan, tetapi juga merusak kesehatan anak. Seperti yang telah dikemukakan, perubahan iklim dengan demikian tidak boleh dianggap dan ditangani sebagai fenomena yang tersosialisasi, tetapi sebagai konsekuensi dari banyak fenomena yang saling terkait. Apalagi ini adalah fenomena yang disebabkan oleh dominasi sistem ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan dan berkelanjutan. Banyak pendukung tatanan dunia neoliberal percaya bahwa melalui penghijauan ekonomi dengan pengembangan teknologi dan produk serta layanan konsumen berdasarkan energi dan material terbarukan adalah mungkin untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada banyak kerugian tentang upaya tersebut dilihat oleh beberapa orang hanya sebagai upaya untuk mendukung ekonomi konsumen. Hegemoni neoliberalisme menjadi sangat nyata dengan cara-cara di mana proyek-proyek politik dan ideologi yang mendapatkan telah berhasil menyebar sebagai serangkaian truisme yang objektif, alami, dan teknokratis. Seperti yang dikatakan Harvey, misi mendasar negara neoliberal adalah untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik dan karenanya mengoptimalkan kondisi untuk akumulasi modal, tidak peduli apa konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi kondisi kehidupan warga negara. Sementara reformasi neoliberal telah menciptakan kelompok-kelompok kaya yang memperoleh keuntungan dan kerugian ekonomi
dan kelemahan negara bangsa yang lain menderita dan secara keseluruhan kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Dalam hal ini pekerja sosial yang memiliki misi memerangi ketimpangan dan masalah sosial global perlu mengembangkan pemahaman kritis terhadap mekanisme sosial di balik perubahan iklim. Ini harus menempatkan kesadaran akan konsekuensi globalisasi neoliberal di jantung penelitian, pendidikan, dan prakteknya, karena neoliberalisme dan perubahan iklim terutama merugikan kelompok yang kurang beruntung di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian yang ketiga, ketidaksetaraan global migrasi dan kontrol perbatasan. Meningkatnya ketidaksetaraan global menyebabkan penurunan kondisi kehidupan banyak orang di negara-negara non-barat dan tidak stabil. Banyak negara seperti itu menderita karena perang dan konflik yang menghancurkan peraturan struktural dan kelembagaan lokal dan serta stabilitas tradisional. Menurut laporan terbaru yang disajikan oleh UNHCR atau Global Trends 2012, saat ini ada lebih dari 45,2 juta orang terlantar di dunia. Ini adalah pengungsi dan pencari suaka ditambah 28,8 juta orang lainnya yang terpaksa mengungsi di dalam perbatasan negara mereka sendiri. Jumlah pengungsi yang telah menunjukkan peningkatan sejak tahun 1994 memang seperti yang diilustrasikan oleh gambar di atas, gambar 3.2. Sekitar 20.000 orang menjadi pengungsi setiap hari pada tahun 2012. Tinjauan singkat tentang negara-negara sumber pengungsi menunjukkan peran perang dan konflik untuk meningkatkan kelompok pengungsi. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut, gambar 3.4. Kelompok utama pengungsi berasal dari negara-negara seperti Afghanistan, Somalia, dan Irak yang dirugikan oleh perang dan konflik tradisional. Peperangan di Somalia, misalnya, yang melibatkan keterlibatan langsung salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Afrika, Ethiopia, hampir tidak dapat dianggap sekedar merupakan konflik internal, yaitu antara rezim dan kelompok oposisi. Hal yang sama berlaku untuk perang sipil di Suriah. Namun, bukan hanya jumlah pengungsi dan orang telantar yang terus meningkat, tetapi juga jumlah total migran di dunia. Kini telah melampaui 200 juta orang. Lebih banyak orang dari sebelumnya tinggal di luar negeri. Meskipun 72 juta migran internasional tinggal di negara-negara Eropa pada tahun 2013, ini harus dibandingkan dengan 71 juta migran yang pada tahun yang sama tinggal di negara-negara Asia. Banyak yang mempertaruhkan hidup mereka dengan duduk di perahu dan kapal tua dan rapuh, meninggalkan negara asal mereka dan mencari peluang hidup yang lebih baik di Eropa. Menurut laporan UNHCR, baru-baru ini Global Mid-Year Report 2013, lebih dari 8.000 orang menyeberangi Mediterania ke Italia dan Malta dalam 6 bulan pertama tahun 2013. Menurut statistik mereka, penyeberangan pembatasan ilegal antara titik kontrol perbatasan BCP telah menurun sejak 2009. Banyak imigran dihentikan di laut dan dikirim kembali ke pelabuhan dan negara asal mereka. Mengatasi meningkatnya jumlah kematian migran di laut, Mediterania, Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat, menyuruhkan pendekatan Eropa yang lebih koheren terhadap kebijakan pengungsi dan memperingatkan bahwa Laut Mediterania mengancam menjadi kuburan. Autip 2013. Namun, tidak hanya meningkatkan upaya kontrol perbatasan, tetapi juga iklim politik Uni Eropa yang memburuk dan peraturan baru
yang membuat para imigran yang berhasil memasuki salah satu negara Uni Eropa, pekerja sosial di banyak negara sedang berjuang dengan konsekuensi dari memburuknya kondisi kehidupan imigran tidak berdokumen. Beberapa negara seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia terkait dengan peraturan dan undang-undang pemerintah yang kuat yang jelas mengatur siapa yang berhak atas layanan kesejahteraan dan siapa yang tidak. Sekian dari penjelasan kami. Saya Rosmita. Saya Melati Sukma Dewi. Saya Nur Azmina, pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan dalam video kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.